Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Putri Tinat dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP UGI. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem respirasi, sistem ekskresi, dan sistem pencernaan. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai sistem respirasi. Nah, sistem respirasi merupakan sekumpulan jaringan organ yang terlibat dalam proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, alat pernapasan pada manusia itu terdiri atas rongga hidung, faring, laring, trakea, dan juga paru-paru. Nah, rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernafasan. Nah, faring merupakan tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Kemudian ada laring. Laring tersusun atas tulang rawan dan otot. Nah, tulang rawan yang terdapat pada pintu masuk disebut juga epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menutup trakea saat seseorang menelan, sehingga makanan atau cairan tidak akan masuk ke saluran pernafasan. Nah, trakea merupakan pipa panjang yang berukuran sekitar 11 cm. Nah, trakea ini terletak di depan esofagus atau kerongkongan. Nah, trakea berfungsi sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Kemudian ada paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak di rongga dada. Paru-paru ini berjumlah sepasang yang dibungkus dengan pleura atau disebut juga selaput tipis rangkap dua. Nah, di antara pleura dan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu kontraksi dan relaksasi. Kemudian, mekanisme pernafasan itu ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi itu merupakan proses pengambilan udara, sedangkan ekspirasi itu proses pengeluaran gas sisa. Nah, saat terjadi inspirasi, diafragma dan otot dada akan berkontraksi, sedangkan volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara akan masuk ke paru-paru. Nah, oksigen yang dihirup akan dibawa ke jantung, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, saat ekspirasi, diafragma dan otot dada akan berelaksasi. Volume rongga dada akan kembali normal dan udara keluar dari paru-paru. Nah, karbon dioksida dikeluarkan melalui tenggorokan dan berakhir di rongga hidung. Adapun faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya frekuensi pernafasan yaitu usia, jenis kelamin, aktivitas, dan juga posisi tubuh. Di sini ada bermacam-macam udara yang di pernapasan. Ada 6 macam, yaitu pertama udara pernafasan, disebut juga udara tidal. Nah, udara pernafasan ini merupakan udara yang masuk atau keluar dari paru-paru saat proses pernafasan terjadi. Nah, volume udara pernafasan ini sekitar 500 mili. Kemudian ada komplementer, udara komplementer, merupakan udara yang masih bisa dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Nah, udara komplementer ini volumenya sekitar 1.500 mili. Kemudian ada udara cadangan. Nah, udara cadangan merupakan udara yang masih bisa dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi normal. Nah, volume udara cadangan ini sekitar 1.000 mili. Kemudian ada kapasitas vital paru-paru. Nah, kapasitas vital paru-paru ini merupakan udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Nah, kapasitas vital paru-paru ini merupakan jumlah udara pernafasan
ditambah udara komplementer. Kemudian ada volume total paru-paru. Nah, volume total paru-paru itu merupakan volume udara yang dapat tertampung secara maksimal. Nah, volume total paru-paru ini merupakan jumlah kapasitas vital ditambah udara residu. Kemudian ada sistem pernafasan pada hewan. Nah, hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda sesuai dengan struktur dan tempat hidupnya. Contohnya itu ada protozoa yang bernafas secara difusi melalui seluruh permukaan tubuh. Kemudian ada porifera yang bernafas dengan memasukkan air melalui pori-pori. Kemudian ada insekta, contohnya itu belalang, sistem pernafasannya itu trakea. Kemudian ada pisces atau ikan yang bernafas menggunakan insang. Kemudian ada reptil seperti buaya yang bernafas menggunakan paru-paru. Dan ada aves atau burung yang bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Nah, contoh zat sisa hasil metabolisme itu yang sudah tidak digunakan oleh tubuh itu contohnya garam mineral, zat racun, dan komponen nitrogen. Nah, biasanya mereka ini dikeluarkan bersama urin, keringat, atau pada proses pernafasan. Nah, sistem ekskresi pada manusia tersusun atas paru-paru, ginjal, kulit, usus besar, dan hati. Nah, paru-paru itu mengeluarkan hasil ekskresinya adalah karbon dioksida dan air. Nah, air ini akan dikeluarkan oleh paru-paru dalam bentuk uap air. Nah, kalau ginjal, hasil ekspirasinya yaitu berupa zat urin. Nah, tahap pembentukan urin itu ada 3, yaitu penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pengeluaran zat yang tidak diperlukan dan tidak dapat disimpan dalam tubuh atau akumulasi. Nah, hasil ekskresi dari kulit yaitu keringat. Kemudian hasil ekskresi hati yaitu bilirubin dan mengeluarkannya ke dalam empedu. Kemudian hasil ekskresi dari usus besar yaitu mengekskresikan logam-logam berat seperti Fe dan Ca dalam bentuk feses. Selanjutnya ekskresi pada hewan. Yang pertama itu ada sistem ekskresi pada protozoa. Nah, protozoa ini belum memiliki sistem ekskresi khusus, sehingga protozoa berekskresi melalui vakuola kontraktil. Melalui vakuola kontraktil. Nah, kemudian ada sistem ekskresi platyhelminthes. Nah, alat ekskresinya itu berupa sel api. Jadi, cairan tubuh akan disaring oleh sel api. Nah, di dalam sel api ini terdapat rambut getah. Nah, sehingga zat akan terdorong ke dalam saluran gabungan dan zat sisa akan dibuang melalui nephridiopori. Kemudian ada sistem ekskresi ikan. Nah, alat ekskresi ikan ini berupa sepasang ginjal. Nah, pada ikan mas, saluran ginjal dan saluran kelenjar kelaminnya itu bersatu, yang disebut dengan saluran urogenital. Nah, saluran urogenital ini terletak di belakang anus. Nah, sistem ekskresi ikan air tawar dan ikan air laut itu berbeda. Kalau misalnya ikan air tawar itu sedikit minum, tapi dia mengeluarkan banyak urin. Kalau misalnya ikan air laut itu dia banyak minum, namun sedikit mengeluarkan urin. Nah, selanjutnya ada sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini merupakan sistem yang terdiri dari saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan, hati, pankreas, dan juga kantong empedu. Nah, saluran gastrointestinal ini merupakan saluran memanjang dan berongga yang dimulai dari mulut,
hingga anus. Saluran tersebut terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil atau usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Nah, fungsi sistem pencernaan yaitu untuk membantu tubuh mencerna makanan, sehingga nutrisi dapat diserap oleh darah. Nah, setelah diserap oleh darah, darah akan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Nah, setelah diedarkan ke seluruh tubuh, nutrisi tadi akan diubah menjadi ATP yang sangat diperlukan untuk melakukan aktivitas. Kemudian ada cara kerja sistem pencernaan. Jadi pencernaan itu dimulai dari rongga mulut, di mana makanan akan dicerna secara mekanis ataupun secara kimiawi. Nah, kalau misalnya secara mekanis itu dengan bantuan gigi. Nah, kalau misalnya secara kimiawi itu dengan bantuan enzim. Nah, kemudian makanan akan didorong ke esofagus atau kerongkongan melalui faring. Nah, di dalam esofagus atau kerongkongan ini akan terjadi gerakan peristaltik atau gerakan seperti meremas lemas yang akan mendorong makanan menuju lambung. Nih, kemudian di dalam esofagus juga terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, kemudian dari lambung, makanan yang sudah diproses akan menuju ke usus halus dan dicerna secara kimiawi. Nah, setelah dicerna oleh usus halus, maka akan diserap oleh tubuh. Nah, makanan yang tidak terserap di usus halus akan masuk ke dalam kolon yang terdapat di usus besar. Nah, di dalam kolon akan terjadi proses pembusukan sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses. Nah, setelah diubah menjadi feses, feses tersebut akan disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.